Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus periodisasi. Siklus sendiri adalah sebuah putaran waktu yang di dalamnya terdapat daur ulang atau rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur. Nah, jadi dalam siklus periodisasi ada beberapa siklus. Kurang lebih ada 5 siklus yang nantinya kita akan bahas. Dan bahasannya adalah sebagai berikut. Jadi terdapat beberapa struktur dalam siklus periodisasi. Yang pertama itu periode, terdiri dari TPU, tahap persiapan umum, kemudian TPK, tahap persiapan khusus, prakompetisi, kemudian ada kompetisi, dan transisi. Yang kedua ada siklus makro. Siklus makro adalah bulan-bulanan latihan yang terdiri dari program latihan mingguan. Kemudian ada siklus mikro. Siklus mikro adalah mingguan-mingguan latihan yang terdiri dari program latihan harian. Yang keempat, ada sesi latihan. Sesi latihan sendiri adalah hari-hari latihan yang terdiri dari program sesi latihan atau program pagi, siang, sore, dan malam. Yang terakhir atau yang kelima, ada unit latihan, adalah suatu satuan terkecil dari struktur latihan yang terdiri dari pemanasan, inti latihan, dan pelemasan. Jadi dimulai dari siklus makro hingga unit latihan itu semuanya bertahap, dari yang terbesar kemudian menurun disederhanakan lagi menjadi yang paling kecil, yaitu unit latihan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap yang saya sebutkan tadi. Ada 5 tahap tadi, dimulai dari periode, siklus makro, siklus mikro, kemudian ada sesi latihan dan unit latihan. Yang pertama itu periode. Di periode itu ada sekitar kurang lebih 5 tahap juga. Yang pertama itu tahap persiapan umum, di mana karakteristiknya itu menggunakan latihan fisik, latihan teknik, kemudian latihan psikologis. Ini semuanya secara umum, agar fungsinya itu untuk membentuk seorang atlet, agar nantinya itu bisa digunakan lebih lagi sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Latihan fisiknya sendiri ini membangun kelenturan, daya tahan, kekuatan, dan sebagainya dilatih secara umum, hanya secara orang-orang umum biasa saja, tidak mengarah ke suatu cabang olahraga. Kemudian ada teknik dasar. Teknik dasar ini berguna sekali karena nantinya akan bisa dikembangkan secara lebih ke dalam cabang olahraga yang digunakan atau cabang olahraga yang ditekuni. Latihan psikologi sendiri ini fungsinya untuk melatih mental atlet agar lebih stabil ketika nantinya dia dikhususkan dalam cabang olahraga yang ditekuninya. Kemudian ada tahap persiapan khusus, di mana persiapan khusus ini tidak jauh beda seperti tahap persiapan umum, cuman bedanya di sini hanya dikhususkan ke cabang olahraga tertentu. Dimulai dari latihan tekniknya, kemudian latihan fisiknya, latihan psikologisnya, semuanya dimatangkan lagi di sini, diolah lagi secara lebih matang sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Dan di tahap ini juga ada tambahan, yaitu diberikan latihan taktik. Nah, latihan taktik ini diberikan secara intensif. Nah, gunanya ini nanti untuk memenangkan sebuah kompetisi yang akan dijalani. Kemudian ya ada tahap prakompetisi dan tahap kompetisi utama. Tahap prakompetisi ini merupakan berbagai macam latihan dimaksimalkan sesuai dengan kecaparan masing-masing, sehingga ketika dalam tahap kompetisi utama nantinya atlet itu mencapai dalam kondisi puncak segala macam latihan yang selama ini dia peroleh, sehingga ketika kompetisi bisa maksimal, bisa memperoleh kemenangan harapannya. Kemudian ada siklus makro dan siklus mikro. Nah, siklus makro sendiri ini terdiri dari berbagai siklus mikro dalam strukturnya pada masing-masing siklus, tergantung pada tujuan latihan dan tugas yang harus ada pada masing-masing periode. Pada siklus mikro, fase latihan yang dialami akan meningkat dari awal, kemudian akan menurun pada fase kompetisi. Selain itu, pada siklus mikro juga terjadi beberapa variasi intensitas dan volume latihan, sehingga nantinya ini bisa meminimalisir tingkat kebosanan yang akan dialami. Kemudian variasi yang dilakukan juga tergantung pada tujuan latihan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir dari semua yang saya sebutkan tadi adalah unit latihan. Unit latihan ini terdiri dari pemanasan, penilaian inti latihan, dan pelemasan atau pendinginan. Jadi tiga-tiganya ini tidak boleh secara acak, harus urut, dari pemanasan, kemudian inti, kemudian pelemasan dan pendinginan. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.